melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, yang telah memberikan kepada kita nikmat umur panjang sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan mulia pada tahun ini, bulan Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dapat kita gunakan sebaik-baiknya, kita pakai untuk berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya untuk bekal di kehidupan yang kekal abadi kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam marilah kita kirimkan pada arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah yang berbahagia, pada kesempatan malam pertama pada bulan Ramadan tahun ini, Ambo akan menyampaikan materi ceramah dengan judul Hakikat Maaf. Kata maaf adalah kata-kata yang sudah biasa kita dengar, terutama ketika menjelang masuknya bulan Ramadan. Kacikolah dake puaso, batamu aja kenalan wa, batamu aja kawan-kawan wa, batamu aja rencana wa, tarik kerabat wa, apa yang mau kecian. Maafkan ambo di hari puaso, maafkan ambo lahir dan batin. Kata-kata maaf artinya kita ingin membebaskan diri dari hukuman Allah, sehingga kita minta rela kepada saudara kita. Kata maaf adalah ungkapan penyesalan. Kata maaf adalah mohon penghapusan dosa. Itu kata maaf yang sebenarnya. Kita sebagai umat Islam harus mau meminta maaf, harus mau memberi maaf. Harus kita sadari, meminta maaf dengan memberi maaf itu adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan tangan. Batamu bana tangan jo tangan, tapi kalau hubungan tidak elok sesudah meminta maaf, memberi maaf, sama saja indah. Makanya aku kaji ini kok tentang hakikat maaf. Apa sebenarnya maaf tuh? Dalam setiap kata maaf ada terselip ungkapan mohon hapuskan salahku kepadamu. Memohon wa kaurang tu awak yang lah terlanjur menyakiti wa kecian kanya mohon hapuskan salahku. Itu artinya kata maaf. Jadi kata maaf itu tidak sekedar dari mulut, tapi dari hati. Kalau kata maaflah dari hati, orang yang memaafkan punlah dari hati, baru ada hasilnya, hubungan semakin membaik. Kalau ada kata maaf di mulut, diterimanya lo di sini dengan mulut, tapi hubungan tidak membaik, percuma saja kata maaf. Tak dipandang itu sebagai kata maaf. Kata maaf harus disertai dengan sifat tawadhu, rendah hati. Awak kalau bersalah ke orang, ya rendah hati deh, maunya nemu di mungkin ada kata-kata aku yang talopet yang menyakiti, tolong maafkan aku di rasa tawadhu. Siapapun awak, walaupun awak sebagai orang tua, walaupun awak sebagai orang yang lebih terpandang menurut awak lebih gadang, awak lebih tua, tidak peduli, kata maaf tuh harus diucapkan dengan kata tawadhu. Harus ditunggu dulu yang lebih muda pada awak minta maaf, tidak perlu ditunggu tandonya awak rendah hati. Ada orang yang tinggi hati, dia inyolah tua, dia inyolan gadang, dia inyolan lebih berumah. Awak lu minta maaf, awak lebih tua, bodohnya tak jalannya lo. Siapa aja tak jalannya? Iya, kalau apa salah, awak tuh rendah hati. Kemudian yang penting dalam kata maaf adalah lemah lembut. Mengecek itu lemah lembut. Aduh, ngaji di Tauhid Panjang beberapa tahun yang lalu. Baka caranya tuh khususin
laba maafan laba tamu tangan je tangan, tapi naninya ndak aja memaafkan apa masam je mukonya. Bahannya nih cara minta maaf. Dia maaf lah danai. Waden oleh kan. Padahal disuruh meminta maaf tuh dengan lemah lembut. Setelah orang mukanya masam, lah matamu tangan je tangan kecilnya. Mengko mantu itu je baru. Mengko ndak berubah je mana orang hari-hari kan tuan. Padahal harusnya meminta maaf tuh harus dengan lemah lembut. Ada pula sepasang suami istri yang sedang mau tahu-tahu mengecek-ngecek di dapur. Mulanya mengeceknya elok-elok. Tapi tadi setan masuk, tiba-tiba lah cakap saya suami istri tadi. Kecek istrinya. Dah, besok hari ke puasa dah. Cari-cari cakap dah. Tiba sobok orang di luar minta maaf dah. Jubinyi sendiri bercakap dah. Besok hari ke puasa dah. Kini hari lah kampion magari dah. Dah cari-cari cakap. Kau orang minta maaf dah. Kecik suaminya. Iya minta maaf lu mana dah. Kecik istrinya. Pak minta maaf hari-hari. Cik. Rentak-rentak lo minta maaf bang. Ibu-ibu kalau ada apa-apa rentak-rentak minta maaf dia mau maaf. Enggak, ini lo lah setek dah malu dah kecik bang. Meminta maaf harus dengan rasa tawadu dan berlemah lembut. Allah terangkan dalam surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Maka dengan rahmat Allah lah kamu bisa berlemah lembut kepada manusia. Walau kunta fazzan ghalizal qalb. Seandainya kamu kasar lagi keras hati, faddu min haulik, tentulah manusia akan berpaling darimu. Mengecek elok-elok, selalu tahu orang kawan-kawan kerja nyari-nyari, langsung berpaling. Orang tak kamado, orang pulang kampung orang kawan. Fa'fu anhum, maka maafkanlah manusia. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil bermusyawarahlah dalam setiap urusan. Apapun urusan di dunia yang bisa dimusyawarahkan, musyawarahkan. Awak kadang-kadang dek kurang musyawarah, akhirnya awak rasa siap. Awak dek merasa awak lebih berkuasa, awak lebih berhak untuk memutuskan di putusan surang, padahal patutnya bermusyawarah dalam hal apapun yang patut dimusyawarahkan itu musyawarahkan. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah bertekad kuat, maka serahkanlah diri kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah yang berbahagia, meminta maaf adalah sesuatu hal yang penting untuk memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Kalau rancak hubungan wajah sesama manusia, baru bisa pula diparancak hubungan wajah kepada Allah. Tidak kan mungkin diparancak hubungan kepada Allah sementara hubungan sesama manusia tidak rancak. Jadi hablum minan nas, hablum minallah. Nama yang didahuluan diparancak, hablum minan nas dulu parancak, baru hablum minallah. Selesai dulu urusan wak sesama manusia, baru bisa wak berurusan kepada Allah, baru bisa didanga doa-doa wak oleh Allah, baru bisa didanga taubat wak oleh Allah. Kalau urusan wak sesama manusia lah selesai. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah pernah bersabda,
Siapa yang pernah menganiaya saudaranya, siapa yang pernah menyakiti saudaranya, hendaklah dia bersegera untuk minta dihalalkan, untuk minta maaf sebelum dinar dan dirham tidak berarti lagi. Ketika di dunia dinar, dirham, rupiah kini sedang berarti, sedang berharago. Nanti kalau di akhirat rupiah tu ndak ada haragonya, dinar dirham ndak harago, ame perak ndak harago do. Ketika sabalun tibo masuk itu, segera minta halalkan kepada manusia yang pernah awak sakiti. Sebab setiap kejahatan adalah hutang. Awak kalau pernah menyakiti manusia, maka artinya awak berhutang. Setiap hutang harus dibayar. Kalau tidak bisa membayarnya di dunia, bayarlah nanti di akhirat. Makanya jangan bari-bari pada minta maaf. Kalau iya awak yang salah, minta maaf. Kalau ndak awak nak salah banyak, cukup aja lah minta maaf untuk memerancang hubungan. Mata Allah hidupnya awak aja minta maaf. Karena dulu yang ngecil limau ndak do nama sam sebelah do jo. Kalau mau terjadi perselisihan, dia dulu masam seketik selakian. Jadi awak dah sama-sama. Jadi minta maaf selalu. Sebenarnya kesalahannya lebih baik di orang tu, tapi dia orang tu tak tahu waktu yang tinggi hati. Awak saja rendah hati. Nah beri mau yang boleh. Hari kau masuk berasi awak pun bakal relaan awak pun adalah terjadi selama. Nanti itu. Supaya apa? Supaya nanti di hari akhirat awak tak bayar hutang. Orang yang menzalimi manusia ketika di dunia, orang yang pernah menyakiti manusia ketika di dunia, dia tidak sempat minta maaf, maka di akhiratnya harus membayar. Jawab bayar, bayar pakai amal saleh sendiri. Awak berhutang ke orang tu, pakailah amal saleh wak, pakai amal saleh wak. Kalau tidak ada amal saleh wak, jawab dibayar leh. Tolong pikul dosa orang pada wak. Nah, berarti itu. Kalau hubungan sesama manusia tidak selesai, kita sampai hutang-hutang wah, tapi sebelum tiba masuknya awaklah bakal relaan dosa manusia siapapun orang tersebut. Kadang-kadang kita sudah minta maaf tapi tidak dimaafkan. Baca loh, tadi pasung orang tuh. Seseorang yang belum memaafkan orang lain, selaku kita yang minta maaf sadari sajalah dewa. Awak mau minta maaf kan dek pernah melukai. Mungkin luka yang pernah kita buat itu terlalu dalam, makanya susah baginya memaafkan. Jadi pas orang apa boleh minta maaf kok kata nama anda mau malu utang sinan ya sarana. Jadi orang sudah berluka itu pakai jalan utang bola lepet kalau mana awak. Bayang saya seandainya bapak ibu main-main pisau, ini namun daki-daki, taturiah tangan namun. Kalau taturiahnya sakete, salayang, kecapa, aduh, tagure sakete ya. Kalau sakete, meminta maaf bapak ibu, maaf namun ibu sih. Lagi sakete, kalau tak cucu dalam, ayo matombo keluar, meminta maaf ketika itu tuh, maaf kenapa ibu sih? Aku menangis aja bersesimpan, aku nak senyum kamu. Jadi aku mendanyui baru sakinya banyak mau kamu maafkan. Bantu itulah. Semakin dalam luka yang kita buat, semakin berat bagi orang lain untuk memaafkan. Jangan terlalu egois hanya dengan kata maaf, wak sangkolah hilang semua kesalahan. Ndak, tugas wak kalau tidak dimaafkan adalah tanggung resiko, berusahalah untuk menyembuhkan luka di hati orang. Makanya jangan terlalu latihangan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah awak dilukoi daripada melukoi. Bahkan mantul menghilangkan luka di hati orang jauh lebih susah daripada menghilangkan luka di hati sendiri. Ambo mencontohnya ke tangan. Kalau luka di tangan bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan bara dalamnya hilang dajunya. Tapi kalau luka di hati, apa bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai orang mati takkan-akan aja dia. Itu kalau luka terlalu dalam. Jadi berhati-hatilah dalam pergaulan, jangan sampai membuat luka, apalagi luka
sehingga kita menjadi orang yang berhutang sampai yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Waktu awak berusaha, awak kalau berusaha pasti berusaha untuk menjaga urusan awak. La yazlimuhu, tidak halal baginya untuk menzalimi, menyakiti. Wala yakhzuluhu, tidak halal baginya merendahkan. Wala yakzibuhu, tidak halal baginya mendustai. Wala yahqiruhu, tidak halal baginya untuk menghinakan. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Orang kalau takwa ndak mau latihan kesadarannya, ndak mau latihan kepada sesama muslim. Wa yushiru ila sadrihi, Nabi menunjuk kepada dadanya. Bihasbi mri'in minasyarri ayyahdra akhahu muslim. Sudah dianggap satu kejahatan di sisi Allah apabila seseorang menghinakan saudaranya. Wak caci orang lain, itulah satu kejahatan. Kalau tidak sempat meminta maaf, ya hutang melawat. Kullul muslimi alal muslimi haram. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram. Apanya yang haram? Damuhu, darahnya, tidak berhak menumpahkan darah seorang muslim. Wa maluhu, hartanya, tidak berhak merampas hartanya, yang haknya jangan dirampas. Wa irduhu, dan kehormatan dirinya. Jadi harus jago-jago dalam pergaulan. Tidak boleh tumpahkan darahnya, tidak boleh tidak boleh rabit aratonya. Sesuatu yang menjadi hak bagi saudara awak tidak berhak untuk merampasnya. Kemudian awak tidak berhak pula menjatuhkan harga dirinya. Awak pakai kece-keceannya tentang kejelekannya, tuak meruntuhkan harga dirinya namanya itu. Beko ketika bertamu malunya tidak punya harga diri, itu adalah sebuah kezaliman. Jangannya awak sampai berbuat serupa itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang berbahagia, yang tadi itu meminta maaf, yang dinilai memberi maaf. Memberi maaf tidak semudah membalik telapak tangan, tapi tetap jugalah menjadi pribadi yang pemaaf. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, laisa syadidu bisunati, bukanlah dikatakan seseorang itu kuat orang yang tinggi besar badannya. Terus siapa yang kuat? Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan diri ketika marah. Bangi ke orang lain karena disakiti, jangan kalabihan mana. Biasa disakiti oleh manusia lain itu biasa. Suatu saat wak pun berkemungkinan bisa pula menyakiti hati orang lain. Itu merupakan salah satu pengamalan dari rukun iman yang keenam. Apa rukun iman yang keenam, Bapak Ibu? Iman kepada kadar baik dan kadar buruk. Awak nanamuah menerima kadar baik saja, tipe kadar buruk awak tak nerima. Tuh orang yang susah memberi maaf. Biasa saja tuhnya disakiti. Bukan awak saja di dunia kau yang disakiti, orang lain pun pernah pula disakiti. Bama kau orang bisa palapang dado, bama kau indah. Jadikan hati seluas air samudra agar ia dapat meredam segala rasa pahit. Dan jangan dijadikan hati sabanya ayah sagaling dimasukkan garam seganggap tala suasnya pecah-pecah. Sakit mana kuah, sakit mana. Yo hati tu ketik sabanya ayah sagaling. Cuba salaweng ayah talagu pasti tak kata lasu. Ya nyo sebab untuk itu jadi kurang gampang alam, gampang gaduh. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang yang sabar. Jadilah manusia yang pemaaf. Yakinlah bahwa kehidupan ini tidak pernah menjanjikan bahagia. Hidup di dunia aku tidak ada yang bahagia, asal tahu hidup. Bila tu hidup yang bahagia tu nanti di dalam surga.
Jadi kalau disakiti, oh iya itu kan di dunia. Abu talimu salah dengan sabar dengan lapang dada, insya Allah nanti Abu bertemu dengan nikmatnya surga. Harusnya seperti itu. Tidak dipatului-tului ya sakit hati. Orang dipatului-tului sakit hati. Coba awak sakit hati, coba raba dado, kancang dan tuang tak. Jadi kalau seorang sakit hati, pom. Nah, itu yang B tensi buat tinggi. Sakit hati kalau bersobat. Padahal orang tu nak doa lah mengicik, jawab lah mencari, misalnya sakit hati. Kalau mencari tu sakit hati. Awak nak kemarah saya sakit hati tu lah. Mereka jantung tu terpaksil. Kini awak sakit jantung, tak boleh pemangi, tak boleh sakit hati lama-lama, tak boleh. Tidak menyehatkan kepada lahir, tidak menyehatkan kepada batin. Kau cari orang-orang yang tak pembangi dan lapang hati itu biasanya orangnya awet muda. Sementara orang yang pembangi dan penyakit hati itu biasanya capek tua. Semuanya 42 tapi rumahnya 62. Semuanya 62, rumahnya 82. Itu dia tuh, dia penyakit hati pembangi. Acak menggerumi hatinya tuh. Nah, tuh dia kurang sabar, susah memaafkan orang lain. Jadilah manusia yang pemaaf. Minta maaf orang atau tidak minta maaf, tetap sajalah maafkan manusia. Orang yang mau memaafkan manusia ketikanya bisa membalik, atau ketikanya tidak ada orang lain minta maaf menyerah, tapi nyalanya maafkan. Kamu maafkan, kamu anggap tidak ada. Manusia yang seperti itu adalah manusia yang mulia dalam pandangan Allah. Nanti ketika berbaris di padang mahsyar, kata Allah, wahai para manusia yang kalian diberi label orang-orang yang bermaaf, maka barisannya menyisi di sebelah kanan. Ketika atas sisi barisan orang yang mudah memaafkan tadi, kata Allah, wahai kalian para pemaaf, hari ini aku tunaikan janjiku pada kalian semua. Sudah hak bagi kalian untuk memasuki surga tanpa hisab. Silakan masuk ke dalam surga itu dalam keadaan selamat. Alangkah senangnya menjadi orang yang pemaaf. Alangkah celakanya menjadi orang yang pendendam, memendam amarah berlama-lama. Orang kalau bagi ke orang lain, bara jadi batai waktu dia Allah tadi Nabi Ibuari la yahillu li muslimin ayyahjura akahu fauqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi saudaranya, tidak bertegur sapa melebihi 3 hari 3 malam. Ya 3 hari itu ingin bangilah. Kalau lalabi ya 3 hari tidak nafsu amarah yang biasa itulah ibu setan. Akhirnya menjadi manusia bangsa setan. Badan sana badan manusia lah, ruh setan. Dan sampai begitu. Orang yang mudah memaafkan adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Sementara orang takwa adalah orang paling mulia di sisi Allah. Dalam surat Ali Imran 133-134 Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sargunan luasnya seluas langit dan bumi itu khusus untuk orang yang bertakwa. Apa tanda orang yang bertakwa? Walladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang mau bersedekah ketika senang dan ketika susah. Ketika sedang miskinnya bersedekah, sedang kayunya sedekah. Dalam keadaan bagaimanapun dia berusaha selalu untuk bersedekah, kurang takwa.
Sudah tahu boleh sifat orang takwa, wal kaziminal ghaidha, dan orang-orang yang mampu menahan amarah manusia, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan manusia. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia, Rasulullah semasa hidupnya sudah mencontohkan sifat pemaaf beliau. Nabi Muhammad dulu ketika menyampaikan agama Islam, beliau pernah berdakwah di kota Taif. Kota Taif adalah kampung bakunya. Abdullah ayahanda Nabi Muhammad berasal dari kota Taif. Nabi Muhammad berdakwah di kota Taif. Tapi anehnya orang-orang kampung baku itu sangat menentang agama Islam, agama baru yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sehingga di antara orang-orang kota Taif tadi lah ada yang mengomando, seandainya beko tiba Muhammad berdakwah menyampaikan agama baru ke kota Taif, sadualanya ya wah sepakat ambil batu bungkang. Jadi kalau baru tiba Nabi Muhammad baru di pintu gerbang kota Taif, lah rami-rami ambil batu, kemudian dipungkang Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad luka-luka, gugur darah dari ujung pada ujung sampaikan ujung kaki. Kecil malaikat Jibril, ya Muhammad, bang kemana itu mana kejahilan rakyat kota Taif, masyarakat kota Taif. Muhammad, kalau bantu iko bantuannya jahitnya orang kota Taif, kalau bantu iko sebaannya ambo ambil bukit Uhud kemudian ambo angki ambo impoan ke orang kota Taif banyak, kemudian nak matinya sadonya kecil Jibril. Jawaban Nabi Muhammad, antilah Jibril, antilah. Mereka tuh belum tahu dengan agama Islam, mereka belum kenal dengan Islam, makanya bantu itu. Mereka sudah kumaafkan kecil Nabi Muhammad. Pantai ikulah ke pemaafan Nabi Muhammad. Coba seandainya awak yang jadi Muhammad, dari pungkang lah berdarah-darah dari ujung kepala sampai ujung kaki, ditanya Jibril, Mbak Abu, kamu angkir saya bukit Uhud impok kurang kata Iblis mati aja ya, jadi impok selalu mati ininya selalu. Nabi Muhammad mencontohkan seperti itu. Nabi Muhammad tuh tahu orang kota Taif itu ilmunya ndak ada. Orang ndak berilmu jadi lawan, orang bodoh jadi lawan. Kadang-kadang awak kan suka lo bantu itu. Jadi orang tuh orang bodoh buat lawan lo, akhirnya lo sama bodoh buat juga. Akalnya jadi segitu, akal segitu, lawan lo dia. Sama kawainya. Itu katanya ketika baru berakhir, aku lah TK, barulah ia dia. Itu barulah pokoknya lah pandai pajalannya, aku lah kelas 1 SD, namanya anak kecil geruminya kan, kamu gerumi lah dia bodoh. Kecil, sama mangga digerumi lah dia, iwa geruminya lah dia, itu sama kayak dia. Akalnya dah sempurna, kawan sempurna lawan lo. Bodoh namanya lo kecil. Waktu itu kira-kira. Jangan pernah dilawan manusia yang tak mungkin dilawan. Nanda patut dilawan orang yang dilawan. Akhirnya banyak masalah, Wak. Jadi orang kecil tidak bisa dilawan, Allah jalan sebab. Sehingga awak hidup tak banyak masalah. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian salah seorang ulama Sumatera Barat juga telah mencontohkan kepada kita bagaimana cara menjadi manusia yang pemaaf. Beliau adalah Buya Hamka. Buya Hamka dulunya kan seorang penulis, seorang wartawan, juga seorang pendakwah, juga ustaz. Suatu kali beliau berceramah, beliau menyampaikan yang benar, tapi anehnya pemerintah merasa tersinggung. Ketika itu kan Soekarno presiden. Sehingga Soekarno memerintahkan ajudannya untuk menangkap itu hanya dalam menulisnya. Sehingga sudah adanya kitab tafsir Al-Azhar. Awak harusnya bantu itu. Ketika dalam
keadaan dikurung dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Carilah perbuatan pekerjaan yang bermanfaat, yang bernilai ibadah. Itu barang kamu rancaknya pribadi hamka. Jaruhnya nulis. Saya juga selalu ada pena cek, buku cek lah nulis dari pagi sampai malam nulis. Bahkan banyak hasil karyanya selama dalam penjara jadinya. Ketika beliau lah selesai di penjara, lamanya beliau di penjara 2 tahun 3 bulan di Keluan. Tidak lama sudah tuh Presiden Soekarno jatuh sakit. Ketika Soekarno jatuh sakit, mengicik beliau ke orang terdekatnya. Bantuannya umur tidak lama lah. Beko kalau lah tidak ada orang boleh aku pasannya. Aku pesan bapak cek keluarga ni. Kalau mati ya aku ingin yang memandikan jenazah aku, Buya Hamka yang mengepalai. Sudah tu mengapani Buya Hamka yang mengapani. Sudah tu yang menyembahyang mensalatkan Buya Hamka yang jadi imamnya. Padahal dulunya yang penjara Buya Hamka, barunya kemati Buya Hamka yang tekanan. Ketika beliau lah meninggal, maka langsunglah bersegera famili tadi menuju kediaman Buya Hamka. Disampaikanlah pada Buya Hamka, Buya, Presiden Soekarno lah berpulang ke Allah dan beliau meninggalkan pesan khusus untuk Buya. Apa tuh? Penasaran beliau. Beliau ingin Buya yang memandikan, Buya yang mengapani, Buya pula yang jadi imam salat jenazah beliau. Oh itu, ayah jadilah bersiap-siaplah Buya Hamka berangkat bersama kerabat Soekarno tadi. Ibu di rumah Soekarno, kemudian beliau lakukanlah sesuai wasiat tadi. Lasa-lasa penguburan Buya Hamka tadi, makanya penguburan Soekarno tadi, makanya orang ke Buya Hamka, Buya, lain tak karena ada Buya dulu ketika Buya di penjara, siapa yang percaya orang kawan. Buya Hamka mencontoh, maafkan salah. Siapa yang mau memaafkan kesalahan manusia, maka dia akan menjadi manusia yang mulia dalam pandangan Allah. Angka senang, kalau lah dipandang mulia oleh Allah, serupalah menanti. Apa yang dikasih kasih nanti? Anda kamu maaf loh. Tak bila maaf. Kalau lah kain dia kepalanya belum maaf. Kalau lah kain dia kepalanya tak tahu boleh dah. Jadi jangan menjadi manusia yang susah memaafkan. Ada pula seorang ulama bernama Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri orang Basrah. Beliau tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana, rumah kontrakan. Balenggi rumah papan deh. Aji beliau ayah lagi ni bang. Dia tak berhenti-henti dia beliau lah baskom. Sampai baskom. Api-api penuh lo buang keluar. Penuh belum keluar pakai itu. Untuk itu kerajuran tu hari. Lama-lama ingin pula beliau mencari keadaan orang Indonesia yang jadi tetangga pada itu. Rupanya saudara-saudaranya lah aduh pula agak di halaman. Yang tinggal di Ateko adalah saudara kami. Oh, saudara kalian. Ada apa? Saudara kami dalam keadaan sakit. Kami kena nyilau. Lewatlah keganjang. Kemudian Hasan Basri nanya lo kata, ibu di Ateko nampak dia tetangganya tadi tidur di atas tipan. Sudah tu dicari-cari tengah rumah tu, aduh kan lubang. Lubang yang mengalirkan air terus. Dicari sumbernya, rupanya air yang main di bawah tu adalah air pipis berada tinggal. Mangi-manginya masa Basri pun dah. Lu timbul awak nonton. Air pipis kiranya. Keciknya WC rumah. Enggak. Bagi Hasan Basri, oh artinya kurang sehat, makanya ditampung pipinya. Cumanya tak tahu kemakan ini dia ke bawah aja deh. Tampung sedua, buang sedua. Nanti itu kelapangan hati seorang Hasan Basri itu adalah sesuatu yang patut dibawa contoh. Awak teladan. Tak ada melalui kita sampai hati. Hidup itu mau di kelapa, mau di kesamping.
kalau lapang atiwa itu lapang, kalau sampai juga atiwa itu sampai. Jadi itu tergantung dengan hati, bukan dengan keadaan yang bersifat material. Tidak. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, kita harus punya kiat-kiat untuk menjadi seorang pemaaf. Baca ruhnya supaya aja susah memaafkan orang lain, dan pertama lupakan kejahatan orang, ingat kejahatan kita. Pasang itu mantul salah orang apa dia salah wak lupa wak. Makanya susah memaafkan. Coba ketika sedang sendiri kaji-kaji, wah mau mati kurang kamu kaji diri sendiri. Seandainya ndak ada rasanya kesalahan diri sendiri, tapi orang tu je jahit je kau, bisa jadi awak sedang salah sesuatu yang Allah takdirkan kepada awak adalah yang terbaik untuk diri awak. Cuma kadang-kadang awak lupa. Itu yang pertama. Yang kedua, ingatlah Allah itu mempunyai sifat pemaaf. Allah saja pemaaf. Barabana dosa manusia banyaknya, dan rasa kita tetap juga mengalir. Bara dosa nan wak kopi saja awak balik dulu. Berhenti rasa kina kau makan. Tidak, aduh itu. Padahal awak banyak dosa. Ya Allah al-afu, maha pemaaf. Contohlah kepemaafan Allah. Allah pemaaf, pengampun. Jika ada orang lain meminta maaf kepada kita, kemudian kita susah untuk memaafkan, jangan pernah katakan tidak akan pernah memaafkan. Tak boleh kecil pada itu. Yang boleh awak kecil ialah memaafkan, tapi kabali ambo bantu biasa ambo masih butuh waktu. Aki ambo waktu untuk membenahi diri sendiri. Boleh minta waktu, tapi tak boleh kecil. Tak kamu maafkan sampai mati, tak kamu maaf. Tak boleh kecil. Tidak, orang Islam tidak menyelamatkan. Sadarilah bahwa amarah dan dendam adalah penyakit lahir dan batin. Orang-orang yang menderita sakit fisik bisa jadi karena sifat amarah dan dendam. Wak pembani, wak pandandam, mengana-ngana salah orang, itu jadi penyakit dalam badan wak. Jadi anak-anak ampun kejahatan orang tua. Sering-seringlah berdoa kepada Allah agar kita mudah memaafkan. Kalau Allah memaafkan, tapi pasti tekan-tekan mungkin nanti di dalam tubuhmu barasihan, doa barasihan dengan kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau tekan-tekannya baca istighfar sebanyak-banyaknya, insya Allah betul hati itu menjadi tawar. Jadi hati yang tak kunjung tawar, hati yang mengelagak-ngelagak taruh itu bisa jadi karena awak hati itu banyak berlumur dosa. Ialah banyak lumuran dosa dari waktu ke waktu. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, kalau kita susah memaafkan, ada dalam Islam awak dibolehkan membalas. Boleh awak membalas kejahatan orang lain, boleh, tapi harus balasan yang sama, seimbang, harus sama. Bentuk akarnya orang tu menyakiti awak segitu loh apa. Tapi kalau kelebihan dia awak nak hutang jadinya. Jadi jangan sampai membalas kejahatan melebihi kejahatan orang awak. Tak boleh. Kalau setara boleh. Tapi calik-calik lah orangnya, ada lah manusia kok. Kalau dibalik ilabihannya cek lain. Akhirnya tak selesai masalah. Rancak-rancaknya tak membalik. Jika kamu bersabar, maka itu lebih baik, insyaallah. Tapi baru membalik lebih rancak sabar. Tapi taruh izinnya dibantunya apa tuh? Ambil jago saja jarak. Tak apa menjaga jarak awak daripada awak membalik. Sabarkan saja jiwa. Sebuah kezaliman, sebuah kejahatan akan kembali kepada pemiliknya, seperti kebaikan pun akan kembali kepada pemiliknya. Apapun yang elo nak buat nak lakukan di dunia, aku semuanya membayar bola ke India. Membayar bola ke India sama baiknya. Kau lihat,
nan nelo awak lakukan balik dan nelo kawan, dan buruk awak lakukan buruk balik kawan. Jadi tetaplah istiqamah menjadi manusia yang baik, hamba Allah yang taat, yang saleh, yang salihah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang muslimin, orang-orang yang mau meminta maaf, orang-orang yang ringan memberi maaf. Mari kita menjadi manusia-manusia yang tawadhu, rendah hati, sehingga kita dipandang manusia istimewa di sisi Allah. Semoga kita semua menjalankan puasa pada tahun ini dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih, habis dari segala sakit hati, habis dari segala amarah dan dendam dan segala penyakit hati yang akan menodai kesucian bulan ini. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salah dan janggal dalam penyampaian, aku minta maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.